Shalom saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dan selalu senang dan bersemangat untuk berjumpa dan belajar firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa hanya dengan belajar atau firman Tuhan atau belajar firman Tuhan adalah cara yang baik untuk kita bertumbuh. Tanpa kita mau belajar firman Tuhan, mustahil kita bertumbuh. Terlalu banyak orang Kristen yang hanya bersandar kepada mendengar khotbah setiap hari Minggu di gereja dan tidak pernah mau belajar menggali firman, merenungkan, menghafalkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupannya hanya sebatas menjadi orang Kristen. Tetapi orang-orang yang mau belajar firman adalah orang-orang yang mau bertumbuh. Dan saya berdoa melalui program ini, kita ditolong untuk berdisiplin di dalam membaca firman Tuhan. Berdisiplin di dalam belajar firman Tuhan sehingga kita ditolong untuk bertumbuh dalam kerohanian kita. Makin hari makin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita lanjutkan bahasan kita dari Injil Matius pasal 10 ayat 19 dan ayat 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20, Matius pasal 10. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan atau menyaksikan program ini, saya anjurkan untuk kita menyaksikan atau mengikuti tayangan-tayangan sebelumnya supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang sedang dibahas. Kalau tidak, maka ayat-ayat atau 2 ayat yang sudah dibaca tadi akan menjadi ayat yang sulit kita mengerti atau kita sulit mendapatkan gambaran yang jelas, atau bahkan kita sudah kehilangan semangat pada waktu kita mendengarnya. Ini nggak ada hubungannya apa-apa dengan hidup saya. Tetapi kalau kita membaca dari awal dan kita meneruskan sampai besok dan seterusnya, kita akan mendapatkan satu gambaran yang jelas. Sehingga kita pun diperlengkapi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayat ini tentunya masih berhubungan dengan konteks besar dari Matius pasal 10, di mana Yesus mengutus murid-muridnya. Dan kemudian Yesus memberikan peringatan, jangan membawa ini, jangan membawa itu, jangan membawa emas, perak, tembaga diikat pinggangmu. Dan kemudian kita juga diperingatkan bahwa murid-murid pada waktu diutus, mereka juga akan menghadapi masa-masa sulit. Dan itu sebabnya dikatakan, aku mengutus kamu sama seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lalu di ayat yang ke-17, Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang penganiayaan yang akan menerima mereka. Kemarin kita sudah bahas itu. Jadi karena nama Yesus, mereka akan diserahkan kepada majelis-majelis di daerah atau majelis-majelis lokal atau local councils di dalam bahasa Inggris. Mereka akan diserahkan kepada majelis agama, disesah di rumah-rumah ibadah mereka. Dalam konteks mereka waktu itu adalah mereka akan diserahkan kepada majelis agama Yahudi dan seterusnya. Dan juga di ayat yang ke-18 Alkitab berkata bahwa mereka akan diserahkan kepada para penguasa dan para raja. Jadi bahayanya berlipat. Ayat 16 dikatakan, aku mengutus kamu sama seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sangat berbahaya. Kenapa? Karena berhadapan dengan majelis lokal, berhadapan dengan majelis agama, dan berhadapan dengan pemerintah atau penguasa-penguasa. Nah, kalau kita membaca, lalu apa hubungannya dengan ayat 19, ayat 20? Nah, ayat 19-20 berkata, kalau mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Jadi, Tuhan Yesus berkata, sudah jangan usah khawatir. Hadapi saja. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Artinya, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menguatkan murid-murid Yesus pada waktu itu dan kita semua tentunya, bahwa pada waktu kita harus menghadapi
penganiayaan, waktu kita harus menghadapi majelis lokal, majelis agama, dan para penguasa, kita tidak ditinggalkan sendiri. Nah, Tuhan menyertai. Bahkan kalau kita membaca, saat Yesus akan naik ke surga, dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. And lo, I am with you to the end of this earth. Maksudnya, lihat, aku menyertai kamu senantiasa. Ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Jadi, jangan pernah merasa bahwa Tuhan membiarkan sendiri. Tidak pernah. Tuhan menyertai. Kitab ayat 19 dikatakan karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Nah, lebih jauh ayat 20 mencatat. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi, bagaimana Allah menyertai? Penyertaan Tuhan itu tidak selalu satu warna, satu cara, satu jurusan, satu arah. Nah, seringnya kita berpikir bahwa kalau Allah menyertai, maka yang terjadi adalah hal-hal yang spektakuler atau yang seringkali dinamakan disebut-sebut mujizat. Sekali lagi, saya tidak anti mujizat, tetapi yang saya sedang ajarkan di sini sesuai dengan pengajaran firman Tuhan ayat 19-20 adalah jangan membatasi cara Tuhan bekerja itu hanya dengan memberikan mujizat. Itu yang saya maksudkan. Tuhan bisa bikin mujizat. Bahkan hidup kita pun adalah mujizat. Tetapi jangan sampai kita ini berpikir terlalu sempit sehingga seolah-olah kalau tidak terjadi mujizat maka Allah tidak bekerja. Itu yang tidak cocok dengan kerangka dan konsep yang diajarkan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Di sini jelas dikatakan, dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, seringkali kalau kita berpikir kalau Allah menyertai, maka yang terjadi adalah seperti Paulus dan Silas. Waktu mereka di penjara, maka Allah dan Paulus dan Silas ini memuji Tuhan, kemudian kita membaca, maka terjadi gempa bumi yang besar, sehingga Paulus dan Silas ini bisa keluar dari penjara. Ingat, peristiwa itu tidak selalu terjadi dengan Paulus. Bahkan kalau kita membaca di akhir hidupnya Paulus, Paulus itu, para penafsir setuju berkata bahwa Paulus dieksekusi karena pelayanan pekerjaan Tuhan, karena penginjilannya. Paulus dieksekusi. Paulus dihukum mati karena Injil. Tidak selamanya Allah itu bekerja dengan cara yang kita sering sebut dengan mujizat. Paulus sering mengalami mujizat. Bahkan Paulus dan Silas, mujizat yang Tuhan berikan luar biasa, orang di penjara bisa lepas. Tapi kenapa pada waktu Paulus di akhir hidupnya, Paulus harus dipenjara? Kenapa Paulus tidak dilepaskan oleh Tuhan? Nah, ini yang kita belajar. Dan kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, amin, amin. Sangat diaminkan. Tapi penyertaan Tuhan itu bukan hanya satu jenis. Nah, penyertaan Tuhan ayat 20 dijelaskan bahwa bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi penyertaan Tuhan bukan sekedar dengan cara membebaskan murid-murid dari penjara, membebaskan murid-murid dari pengadilan, bukan. Tetapi dengan cara memberikan hikmat kepada mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di pengadilan. Jadi Allah beserta kita dan menolong kita di dalam kesulitan kita, bukan hanya pada saat dianiaya, memang konteksnya bahasan kita adalah penganiayaan, tetapi juga di dalam pergumulan hidup kita. Mungkin bukan mujizat, tetapi dia menolong kita dengan cara yang lain. Puji Tuhan kalau Anda dapat mujizat, kemurahan yang luar biasa, patut disyukuri, haleluya, puji Tuhan. Tetapi cara Tuhan menyertai kita adalah juga bukan sekedar mujizat, tapi juga memberikan hikmat kepada kita untuk berkata-kata. Memberikan hikmat kepada kita untuk keluar dari masalah atau kesulitan yang sedang kita hadapi. Itu pun juga adalah penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bukan hanya itu, tapi juga Tuhan memberikan kekuatan di dalam masa-masa sulit. Itu pun juga adalah penyertaan Tuhan.
Jadi jangan membatasi cara Tuhan bekerja, seolah-olah kalau Tuhan bekerja itu hanya dengan mujizat. Tuhan bisa bekerja dan Tuhan menyertai Anda dan saya dengan berbagai macam cara. Tadi sudah saya jelaskan, dengan menolong kita, memberi hikmat untuk keluar dari masalah atau pergumulan atau kesulitan hidup kita. Yang kedua juga memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati segala yang kita hadapi. Ini yang dimaksud Filipi 4:13 itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maksudnya itu bukan kok ya Tuhan memberikan berkat istimewa, bukan. Artinya kalau kita membaca ayat Filipi 4 ayat 12 kita akan mendapatkan penjelasan. Aku tahu apa artinya kelimpahan, aku tahu apa artinya kekurangan, tetapi Engkau telah mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Disambung dengan ayat yang ke-13 tadi. Nah, maksudnya bukan seringkali kita membaca ayat itu dan kita keluarkan dari konteksnya sehingga artinya keliru. Artinya adalah kita diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah, pergumulan, dan kesulitan yang harus kita hadapi. Bahkan Paulus di dalam 2 Korintus 12 pun, dia berdoa tentang hal ini sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan bagiku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Ayat selanjutnya, karena itu aku senang dan rela di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, di dalam penderitaan karena nama Yesus. Karena waktu aku lemah, aku kuat. Nah, inilah orang-orang yang dewasa, yang mau belajar dan menerima cara Tuhan bekerja yang bukan hanya dengan satu cara. Jadi Tuhan kadang menolong kita dengan meneduhkan angin ribut. Pada waktu kita menghadapi angin ribut, badai, dan gelombang, Tuhan meneduhkan angin ribut, badai, dan gelombang. Tetapi seringkali juga Tuhan membiarkan angin ribut, badai, dan gelombang. Dan Tuhan menolong kita dengan meneduhkan hati kita. Bukankah itu juga cara Tuhan untuk menolong kita? Jadi sekali lagi, jangan pernah membatasi. Biar kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, buatlah jalan-Mu dalam saya. Tuhan penjunan ku tanah liat. Biar Kau kerjakan seturut mau-Mu. Ku duduk diam di kaki-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita dan menolong kita untuk terus bertumbuh. Tidak takut menghadapi kesulitan apapun. Karena kita tahu Tuhan beserta dan penyertaan-Nya cukup bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk janji penyertaan-Mu. Murid-murid diberikan hikmat untuk menjawab pada waktu mereka diperhadapkan dengan majelis lokal, majelis agama, penguasa-penguasa. Dan kepada kami yang hidup masa kini mungkin kami tidak atau belum menghadapi penganiayaan. Tapi kami menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Dan Tuhan Engkau berjanji menyertai kami. Dan penyertaannya adalah dengan cara Engkau berikan kepada kami hikmat. Bagaimana kami harus keluar dari kesulitan kami. Atau juga Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk menghadapi semua kesulitan yang harus kami hadapi. Dan yang pasti Engkau menyertai kami dengan firman-Mu. Karena Tuhan, ajar dan tolong kami untuk kami terus tidak jauh dari firman-Mu. Terus belajar, menggali firman-Mu. Agar kami terus bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan-Mu. Terpuji Engkau kekal selamanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa esok hari. Bila Tuhan izinkan kita akan melanjutkan ayat yang ke-21 dan seterusnya. Tuhan memberkati. Haleluya.